Jadi seperti itu. Radit tidak menjawab pertanyaan Nada saat ini, karena apa yang Nada katakan tadi itu memang apa yang dipikirkan di dalam pikiran dan hatinya selama ini. Baiklah Denada, kau benar. Aku masih berspekulasi dengan pikiranku dan apa yang kau katakan itu benar. Aku masih menganggap kalau kau tidur dengannya, dan kau menyerahkan dirimu padanya. Maafkan aku. Sulit bagiku untuk menerima bahwa seorang laki-laki dan wanita berada dalam satu kamar tidak melakukan apapun. Apalagi kalian berdua saling mencintai satu sama lain. Ini membuatku merasa kau berbohong padaku. Aku sudah jujur padamu tentang apa yang aku pikirkan. Aku minta maaf padamu, Denada. Sekarang tolong katakan padaku sekali lagi dan aku akan percaya padamu 100%. Jadi kau dan Dewa tidak melakukan apapun selama kalian camping di pinggir pantai? Dan selama kalian tinggal bersama di kosan itu? Tanya Radit sambil tangannya memegang tangan kiri Nada, yang tidak ditolak oleh Nada. Apa aku bisa memegang kata-katamu sekarang? Radit mengangguk. Kau bisa pegang janjiku sekarang. Aku akan mempercayai apa yang kau katakan. Baiklah, tapi ini adalah penjelasanku terakhir kalinya, dan aku tidak ingin menjelaskan hal ini kepadamu sekali lagi. Nada diam sejenak untuk menghela nafas, kemudian baru melanjutkan kalimatnya. Aku tidak pernah tidur dengan Dewa. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan Dewa. Satu-satunya orang yang pernah menyatukan diri denganku adalah kau. Dan harus kau tahu juga, kalau aku sudah mulai mencintaimu sejak kita pertama kali tinggal di villa ini. Aku sangat bahagia dengan semua perhatianmu saat kita tinggal di villa ini. Tapi kau banyak sekali menyakitiku di sini. Aku tidak menyalahkanmu karena Nyonya Viola waktu itu adalah istrimu. Bahkan sampai saat ini, dia adalah istrimu. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku sangat cemburu padanya. Nada menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian menggigit bibir dalamnya sambil menunduk. Dan Nada, dua jari tangan Radit mengangkat dagu Nada, sehingga Radit bisa menatap wajah Nada saat ini. Apa maksudmu kau sudah mulai mencintaiku saat kita pertama kali datang ke villa ini? Radit sudah memasang wajah penuh harap di hadapan Nada. Nada mengangguk. Hahaha, apa sekarang kau ingin menertawaiku? Aku sungguh memalukan kan, mencintai suami orang lain. Nada tertawa getir kemudian melanjutkan lagi kalimatnya. Tapi kau jangan khawatir. Saat ini aku akan mencoba untuk melupakanmu. Jangan kau katakan itu padaku, Denada. Radit refleks memeluk tubuh Nada dengan sangat erat. Aku mohon padamu, janganlah kau katakan seperti itu padaku. Aku sangat senang karena kau mencintaiku, Denada. Tapi kau meninggalkanku karena aku mencintaimu kan? Tanya Nada masih dalam pelukan Radit. Malam itu aku sangat terbawa emosi. Aku sangat takut kau hanya mencintaiku karena aku adalah orang di masa lalumu. Aku ingin sekali kau mencintaiku karena aku yang sekarang, bukan aku yang di masa lalu. Aku ingin kau melihatku seperti apa yang sekarang. Jawab Radit lirih sambil mengecup rambut Nada. Kau tahu betapa menderitanya aku selama 2 minggu ini tak bertemu denganmu. Aku hancur, Denada. Aku kehilangan arah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menghubungimu dan kembali padamu. Tapi aku sangat takut kalau kau hanya menganggapku sebagai masa lalumu. Aku berusaha melupakanmu. Tapi kau tidak pernah pergi dari pikiranku. Maukah kalau kita memulainya dari awal? Kata-kata Radit bagaikan hujan yang membasahi bumi setelah lama mengalami kemarau panjang untuk Nada. Ada senyum di wajahnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Radit. Nada mendekap erat tubuh Radit dan menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Air mata yang ditahannya selama 2 minggu ini ditumpahkannya di dalam pelukan Radit. Rasa tenang dan bahagia dirasakan oleh Nada saat ini. Begitupun Radit, perasaan hampa dan sedih yang selama ini selalu bersamanya setiap hari, seakan sirna berganti dengan rasa tenang. Rasa sakit bagaikan ditusuk pedang seakan-akan hilang di dalam hatinya, tidak menimbulkan bekas sama sekali. Kenapa kau lama sekali kembali padaku?
Aku sudah menunggumu selama 2 minggu. Aku selalu memimpikanmu tiap malam. Walaupun aku bisa untuk tidak menangis di siang hari, tapi aku selalu menahan pedih di hatiku karena kau tidak pernah kembali. Curah hati Nada sambil memukul-mukul tubuh Radit. Maafkan aku, Denada. Aku sangat bodoh sekali karena telah menyakitimu sejauh ini. Aku tidak tahu kalau kau sangat mencintaiku. Aku bahkan tidak tahu kalau selama ini kau cemburu padaku. Aku selalu berpikir kau hanya mempermainkanku dan hanya ada dewa di dalam hatimu. Aku selama ini telah menyiksa tubuhmu karena kecemburuanku padamu. Maukah kau memaafkanku? Hari ini menjadi hari yang sangat bahagia bagi mereka berdua, karena akhirnya setelah berpisah selama 2 minggu, keduanya berhasil untuk saling jujur mengutarakan isi hati masing-masing. Kerinduan yang teramat dalam di hati Radit kepada Nada membuat Radit menurunkan egonya serendah-rendahnya saat ini dan membuat dirinya bisa berkata jujur. Usaha Nada untuk hidup mandiri dalam 2 minggu ini membuahkan hasil, menjadikannya semakin kuat dan sesuai dengan keinginannya, tidak dianggap sebagai benalu yang hanya mengharapkan uang dari Radit. Nada berhasil membuktikan bahwa dia berbeda dengan Viola yang hanya mengharapkan sokongan finansial. Malam ini mereka banyak bicara mengenai apa saja yang mereka lakukan selama 2 minggu ini. Rasa sakit saat menjalaninya pun tak terasa saat mereka menceritakannya. Ada gelak tawa di sana. Bahkan terasa indah saat mereka berbagi cerita masa-masa sendirinya. Denada, kau belum jawab pertanyaanku. Kenapa kau tidak menggunakan uang yang aku berikan padamu untuk membayar kuliahmu? Tanya Radit setelah mereka berdua melakukan penyatuan diri. Dan saat ini, Nada berada di dalam dekapannya, masih sama-sama tidak memakai satupun benang di tubuh mereka. His, kau pikir aku bodoh? Kalau aku mau gunakan uangmu, tentu saja kau akan tahu kan? Nada mencibir kepada Radit. Memang kenapa kalau aku tahu? Semua uang itu kan aku berikan untukmu. Kau bebas menggunakannya untuk apapun juga. Jawab Radit jujur. Iya, Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga. Tapi saat itu kau sedang marah padaku kan? Kau mengatakan kalau aku mencintaimu karena ilusi. Mau taruh di mana harga diriku kalau aku menggunakan uangmu saat itu? Kau masih marah padaku, tapi aku menggunakan uangmu. Kau akan berpikir bahwa aku sama saja dengan istrimu Viola. Lagi pula sebelum aku cuti, aku sudah memikirkannya lebih dulu. Aku ingin fokus pada kehamilanku. Setelah bayi ini lahir, baru akan kuliah lagi. Lebih bagus seperti itu. Karena anakku tidak terlalu banyak terkena radiasi saat aku praktikum. Jawab Nada masih sambil berada dalam dekapan Radit. Jadi sekarang kau akan selalu berada di rumah kan? Tentu saja, aku juga akan melakukan bisnis dari rumah.